Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian, ya jumpa lagi dengan saya Nur Alamsah. Ya, kali ini saya akan melanjutkan materi tentang peluang. Ya, kali ini saya akan melanjutkan materi tentang peluang. Ya, kali ini saya akan membahas materi tentang yang pertama, peluang komplement suatu kejadian. Kemudian yang kedua, peluang dua kejadian yang saling asing. Kemudian yang ketiga, peluang dua kejadian saling bebas. Kemudian yang terakhir, yang keempat, peluang kejadian bersyarat. Ya, kita akan bahas satu persatu untuk materi ini. Ya, yang pertama, peluang komplement suatu kejadian. Ya, peluang komplement suatu kejadian ya dirumuskan seperti ini. Ya, peluang A ditambah peluang A pangkat C itu dibaca peluang A komplement itu sama dengan 1. Artinya peluang A dengan selain A itu jumlahnya itu sama dengan 1, sehingga diperoleh ya peluang A komplement itu sama dengan 1 dikurang peluang A. Ya, kita langsung masuk dengan contohnya. Ya, dalam sebuah kotak terdapat kartu yang bernomor 1 sampai 10. Ya, dalam kotak ada kartu bernomor 1 sampai 10. Kemudian jika diambil sebuah kartu secara acak, ya, tentukan peluang terambilnya. Ya, yang pertama, kartu bernomor prima. Yang kedua, kartu bernomor bukan prima. Ya, kita akan bahas satu persatu. Ya, yang bagian A, ya ini sebelumnya kita bahas, tentukan dulu ruang sampelnya. Ruang sampelnya ini karena kartu bernomor 1 sampai 10 berarti ruang sampelnya 1 sampai 10. Sehingga banyaknya ruang sampel atau NS. Ya, NS itu sama dengan 10. Ya, bagian A kita misalkan kartu bernomor prima itu adalah A, sehingga yang bernomor prima jelasnya adalah 2357, sehingga banyaknya kejadian A itu sama dengan 4. Ya, 2357 adalah 4. Maka peluang kejadian A artinya peluang terambilnya kartu bernomor prima itu NA per NS, itu banyaknya kejadian A itu ada 4, ruang sampel ada 10, berarti peluang terambilnya kartu bernomor prima itu adalah 4/10 atau 2/5. Ya, jadi peluang terambilnya kartu bernomor prima itu sama dengan 2/5. Ya. Kemudian untuk bagian B, kartu bernomor bukan prima. Ya, ini bukan prima berarti dia komplement. Ya, bernomor prima tadi 2/5, maka yang bukan prima itu berarti namanya komplement. Itu sama saja dengan A komplement tadi. Kalau yang nomor prima itu A, maka yang bukan prima itu berarti A komplement. Itu yang disebut dengan A komplement. Artinya selain prima. Ya, maka peluang A komplement ya peluang terambilnya kartu yang bukan prima atau A komplement itu sesuai dengan rumus. Ya, peluang A komplement sama dengan 1 dikurang peluang A, sehingga diperoleh peluang A komplement sama dengan 1 dikurang 2/5, itu sama dengan 3/5. Jadi peluang terambilnya kartu bukan prima itu adalah 3/5. Ya, kita gunakan rumus komplement. Ya, ini yang dimaksud dengan komplement. Jadi rumusnya 1 dikurang peluang kejadian A. Ya, kita lanjut dengan yang kedua, peluang dua kejadian saling asing. Ya, bagian A, peluang gabungan dua kejadian. Ya, yang saling asing kita bahas dulu yang bagian A nya, karena di sini ada dua bagian.
Yang pertama, peluang gabungan dua kejadian. Ya, peluang kejadian A atau kejadian B. Jadi kalau ada nanti kalimatnya, inti kalimatnya adalah atau, menggunakan atau, itu berarti gabungan. Ya, peluang kejadian A atau kejadian B ya ditentukan dengan aturan atau rumus. Ya, peluang A gabung B, ya A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A iris B. Ya, contoh. Ya, sebuah dadu dilambungkan sekali. Ya, tentukan peluang munculnya. Angka dadu bilangan prima atau bilangan ganjil. Ya, tentukan peluang munculnya angka dadu prima atau yang ganjil. Jadi yang bernomor bermata prima dan bermata ganjil. Ya, kita jawab. Ya, di sini telah diketahui kalau sebuah dadu itu berarti ruang sampelnya ada 6, mata dadu ada 6. Ada 6 sisinya. Jadi banyaknya ruang sampel itu ada 6. Ya, kita misalkan A bilangan prima, ya maksudnya mata dadu bermata prima. Ya, maksudnya ini adalah mata dadu bilangan prima atau bermata prima. Ya, mata dadu yang bermata prima itu berarti mata 2, bermata 3 dan bermata 5. Kemudian banyaknya kejadian A itu ada 3, 2, 3, 5 ada 3. Maka peluang kejadian A itu sama dengan NA per NS, yaitu sama dengan 3/6. Ya, NA nya 3, NS nya 6, ya 3/6. Kemudian kita misalkan B bilangan ganjil, maksudnya dadu bermata ganjil. Ya, yang bermata ganjil 1, 3, 5. Maka banyaknya kejadian B yang bermata ganjil ada 3, sehingga peluang kejadian B munculnya yang bermata ganjil adalah NB per NS sama dengan 3/6 juga. Ya, kemudian ya di sini ada A iris B. A iris B itu artinya kejadian ada di A dan ada juga di B. Ya, yang mana di situ yang ada di A yang ada juga di B itu disebut dengan irisannya. Ya, ini yang ada di A dengan ada juga di B, artinya yang sama kejadian A dengan kejadian B itu adalah 3 dan 5. Bermata 3 dan bermata 5. Sehingga ya ini bermata 3 dan bermata 5. Sehingga banyaknya kejadian A iris B, artinya ada di A, muncul di A, muncul juga di B, itu ada 2. Sehingga peluang kejadian A iris B itu sama dengan NA iris B per NS, ya sama dengan 2/6. Sehingga peluang kejadian ya sesuai dengan pertanyaan, peluang kejadian angka dadu bilangan prima atau bilangan ganjil, ini peluang A prima atau B ganjil itu adalah peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A iris B. Ya, jika ada yang sama maka dikurangkan saja yang samanya, dihilangkan yang samanya. Ya, ini peluang A 3/6 ditambah peluang B juga 3/6 dan peluang A iris B itu adalah 2/6, berarti dikurang 2/6. 3/6 ditambah 3/6 dikurang 2/6. Ya, kita jumlahkan saja. 3 tambah 3 karena penyebutnya sudah sama, dikurang 2 berarti 4/6. Ya, dikecilkan menjadi 2/3. Ya, demikian untuk peluang gabungan dua kejadian. Ya, kita lanjut dengan peluang gabungan dua kejadian saling asing. Ya, saya ingatkan tuh anak-anakku yang baru bergabung di channel ini, ya jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian nyalakan loncengnya, kemudian klik tombol like dan bagikan di grup-grup Anda. Ya, saya lanjut dengan bagian B, peluang gabungan dua kejadian saling asing. Ya, yang namanya saling asing berarti antara kejadian A dan kejadian B itu saling asing, itu berarti di A dan di B itu tidak ada nilai yang sama. Berarti kalau yang tadi yang bagian A
kejadian A dan kejadian B itu ada yang sama. Ini yang disebut saling asing, berarti A iris B sama dengan 0, berarti kejadian di A dan kejadian di B tidak ada yang sama dengan 0. Ya, atau peluang A iris B sama dengan 0. Ya, sehingga peluang A gabung B itu sama saja dengan seperti ini rumus yang tadi. Ya, gabungan berarti peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A iris B. Ya, karena di sini A iris B sama dengan 0, sehingga peluang A iris B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Ya, tanpa kita kurangi, karena kita kurangi juga tidak ada nilainya karena dia saling asing. Ya, tidak ada yang sama. Ya, kita langsung masuk dengan contohnya. Ya, dalam sebuah kotak terdapat kartu bernomor 1 sampai 10. Ya. Jika diambil sebuah kartu secara acak, ya, tentukan peluang terambilnya kartu bernomor kurang dari 4 atau lebih dari 6. Ya, tentukan peluang terambilnya kartu bernomor kurang dari 4 atau lebih dari 6. Ya, kita bahas. Ya, S-nya itu nomor 1 sampai 10, berarti S-nya 1 sampai 10. Sehingga banyaknya ruang sampel itu ada 10. Ya, kita misalkan A itu kartu yang bernomor kurang dari 4. Ya, misalkan A, ya, kartu yang bernomor kurang dari 4. Ya, yang kurang dari 4 itu adalah 1, 2, 3. Ya, sehingga banyaknya kejadian A itu ada 3. Maka peluang kejadian A itu adalah NA per NS. NA nya ada 3, NS nya 10, berarti 3 per 10. Kemudian itu B, kita misalkan B itu nomor kartu bernomor lebih dari 6. Ya, yang lebih dari 6 itu adalah 7 sampai 10 atau 7, 8, 9, 10. Maka banyaknya kejadian B itu ada 4, sehingga peluang kejadian B itu NB per NS. NB nya banyak kejadian B 4, ruang sampelnya ada 10, sehingga peluang terambilnya kartu bernomor kurang dari 4 atau lebih dari 6, atau peluang A atau peluang B atau peluang A gabung B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B. Kenapa di sini yang tadi? Karena di sini tidak ada antara kejadian A dan kejadian B, tidak ada nilai yang sama. Ya, tidak ada kejadian yang sama. Kalau tadi ada yang sama, kalau ini tidak ada yang sama, itu disebut dengan saling asing. Ya, tidak ada kejadian A dan kejadian B tidak bersinggungan atau tidak ada yang sama, sehingga diperoleh ya NA per NS tambah NB per NS. Ya, peluang A itu 3 per 10, kemudian peluang B itu 4 per 10. Jadi tinggal jumlahkan karena penyebutnya sudah sama, sehingga diperoleh peluangnya adalah 7 per 10. Ya, kita lanjut dengan bagian yang ketiga. Peluang 2 kejadian saling bebas. Ya, peluang 2 kejadian saling bebas. Jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B, atau sebaliknya kejadian B tidak mempengaruhi kejadian A, maka kejadian A dan kejadian B merupakan 2 kejadian saling bebas. Ya, kalau saling tidak mempengaruhi, maka kejadian ini disebut dengan kejadian saling bebas. Ya, peluang kejadian A dan kejadian B, ya kalau tadi atau menggunakan kata hubung atau, sekarang kalau kata hubungnya dan, ya ini peluang kejadian A dan B. Jadi kalau kata hubungnya dan, maka kita gunakan rumus ya peluang A dan B. Ya, irisan itu lambang dan menghadap ke bawah. Peluang A dan B itu sama dengan peluang A dikali peluang B. Ya, dibedakan, kalau atau itu berarti ditambah, kalau dan itu kita kalikan.
Ya, seperti ini, peluang A iris B sama dengan peluang A kali peluang B. Ya, contoh 1. Dua buah dadu dilambungkan bersama sekali. Ya, dua buah dadu dilambungkan bersama sekali. Tentukan peluang munculnya pada dadu pertama bermata 4. Ya, pada dadu pertama bermata 4 dan pada dadu kedua bermata 5. Ya, menggunakan kata hubung dan. Di pada dadu kedua bermata 5. Ya, kita misalkan ini kita sudah ketahui kalau dua buah dadu, kita sudah ketahui dua buah dadu, maka ruang sampelnya itu 11, 12, 13 seterusnya sampai 65 sampai 66, itu jumlahnya ada 36. Ya, ada 36 ruang sampelnya. Ya, kita misalkan A di sini dadu pertama bermata 4. Ya, ini A dadu pertama bermata 4. Jadi dadu pertama bermata 4 itu yang pertamanya saja 4. Ya, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Ini semua disebut dengan dadu pertama bermata 4. Jadi di ordinatnya itu 4. Ini 4 semua bermata 4. Ya, ini kejadian A-nya. Sehingga banyaknya kejadian A itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga peluang kejadian A itu NA per NS itu sama dengan 6. Kejadian A-nya 6, ruang sampelnya 36. 6 per 36. Ya, berikut. Ya, kita misalkan bagian B. Misalkan kejadian B, itu adalah pada dadu kedua bermata 5. Jadi tadi kalau dadu pertama bermata 4, sekarang dadu kedua bermata 5. Jadi yang di keduanya ini, letak kedua kali ini adalah dadu pertama, ini dadu kedua. Jadi dadu pertama bermata 1, dadu kedua bermata 5. Cara bacanya dadu pertama bermata 2, dadu kedua bermata 5. Jadi semua yang di dadu kedua bermata 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 dan yaitu. Sehingga banyaknya kejadian B yang bermata 5 di dadu kedua itu ada 6. Sehingga peluang kejadian B atau peluang kejadian munculnya dadu kedua bermata 5 itu sama dengan 6 per 36. Ya, sehingga peluang kejadian A dan B, sehingga peluang kejadian A dan B atau peluang kejadian dadu pertama bermata 4 dan dadu kedua bermata 5 itu sama dengan peluang A dikali peluang B. Ya, tinggal kita kalikan. Ya, 6 per 36 dikali 6 per 36. Ya, ini 6 kali 6 36 bisa kita habiskan. Ya, di atas D, sehingga diperoleh itu sama dengan 1/36. Ya, ini untuk contoh yang pertama. Ya, kita lanjut dengan contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua. Pada suatu pemilihan ketua OSIS, jika peluang Abdal terpilih, misalkan ada kandidat bernama Abdal. Ya, peluangnya misalkan peluangnya terpilih itu 0,82. Kemudian peluang Bayu 0,75. Jadi ada dua kandidat ini, Abdal dan Bayu. Peluang Abdal terpilih 0,82 dan peluang Bayu terpilih 0,75. Ya, kalau sekarang kan ada elektabilitas. Kalau di televisi ya bisa dilihat dari hasil polling atau voting sementara. Ya, ini tentukan peluang Abdal terpilih. Jadi pertanyaannya, tentukan peluang Abdal terpilih dan Bayu tidak terpilih. Ya, berapa peluang Abdal terpilih dan Bayu tidak terpilih? Ya. Diketahui peluang Abdal terpilih itu adalah, kita misalkan peluang A, peluang Abdal itu 0,82. Kemudian peluang Bayu terpilih. Peluang Bayu terpilih itu adalah, atau kita simbol dengan B, Bayu. Peluang Bayu terpilih 0,75. Karena di sini pertanyaannya Bayu tidak terpilih,
maka kita gunakan komplement. Ya, kita gunakan komplement sehingga peluang Bayu tidak terpilih. Kita gunakan ini tidak terpilih, berarti peluang B komplement. Bayu komplement artinya tidak terpilih. Kalau B terpilih, B komplement tidak terpilih. Kita gunakan yang komplement sehingga ya peluangnya tidak terpilih. Peluang si Bayu tidak terpilih yaitu 1 kurang peluang Bayu, yaitu 1 dikurang 0,75, sehingga peluang Bayu tidak terpilih itu adalah 0,25. Ya, sehingga maka peluang Abdal terpilih dan Bayu tidak terpilih. Ya, ini menggunakan kata dan, berarti peluang A. Jadi kita bisa simbol ini. Ya, peluang A dan B komplement. Abdal terpilih dan B komplement itu berarti Bayu tidak terpilih. Jadi sama dengan peluang A dikali peluang B komplement. Ya, peluang A tadi adalah 0,82 dan peluang B komplement 0,25. Ya, kita kalikan, diperoleh hasil adalah 0,25. Jadi peluang Abdal terpilih dan Bayu tidak terpilih adalah 0,205. Ya, kita lanjut dengan yang keempat atau yang terakhir, peluang kejadian bersyarat. Ya, peluang kejadian bersyarat. Peluang terjadinya kejadian A dengan syarat kejadian B telah muncul. Ini namanya syaratnya. Artinya peluang kejadian A dengan syarat B telah terjadi atau telah muncul. Ya, dirumuskan ya seperti ini. Ya, peluang A dan B, ya ini yang bersyarat sini, bukan seperti yang tadi. Ini peluang kejadian B dikali dengan peluang A dengan catatan peluang B telah terjadi. Ya, ini cara bacanya, peluang B dikali dengan peluang A per B, itu artinya peluang A dengan catatan atau dengan syarat B telah muncul atau telah terjadi. Ya, kita langsung dengan contohnya. Dalam sebuah kotak terdapat 6 bola biru dan 4 bola hijau. Ya, dalam sebuah kotak terdapat 6 bola biru dan 4 bola hijau. Jika sebuah bola diambil acak dalam kotak berturut-turut, ya ini kita ambil sebuah bola berturut-turut ya sebanyak 2 kali, berarti kita mengambil bola 2 kali berturut-turut tanpa pengembalian. Maksudnya kita ambil pertama tidak dikembalikan, kemudian ambil lagi, itu maksudnya sebanyak 2 kali tanpa pengembalian. Ya, tentukan peluang terambilnya keduanya bola biru. Ya, berapa peluang terambilnya keduanya bola biru? Ini bersyarat namanya nih, maksudnya karena tanpa pengembalian berarti kejadian yang pertama sudah terjadi. Ya, kita bahas. Ya, kita misalkan ini B biru, peluang terambilnya bola biru, ya, simbol dengan B biru. Peluang kejadian terambilnya bola biru, peluang biru itu 6/10. Maksudnya di sini ada 6 bola biru, ada 6 bola biru dari total 10 yang ada dalam kantong atau dalam kotak. Ya, bola biru ada 6 dan bola hijau ada 4, berarti total bola ada 10, yaitu namanya ruang sampelnya. Kemudian bola biru, kejadian bola biru itu ada 6. Ya, kemudian peluang A dengan catatan B telah terjadi, telah muncul. Maksudnya seperti ini, setelah kita ambil satu bola, kita terambil satu bola, karena bola biru, pertanyaannya bola biru, berarti bola biru terambil pertama. Bola biru terambil pertama, maka bola biru jelasnya berkurang 1. Berkurang 1, tinggal 5 bola biru. Karena bola sudah diambil 1, yang tadinya 10, setelah diambil 1 maka tersisa 9 bola. Berarti peluang yang berikutnya itu adalah 5/9. Itulah yang disebut dengan kejadian bersyarat. Artinya telah terjadi yang pertama. Nah, saya ulang, 5/9 ini diperoleh karena bola biru tadinya 6, setelah kita ambil satu bola maka berkurang, jadi tinggal 5 bola biru.
setelah berkurang satu bola biru, jadi total bola di dalam kantong atau dalam kotak itu tinggal 5 ditambah 4, berarti per 9. Ya, seperti itu diperoleh ini 5 per 9, sehingga peluang terambilnya keduanya bola biru. Ya, artinya bola biru, keduanya terambil bola biru, berarti biru-biru. Bola pertama biru, bola kedua biru, berarti seperti ini. Peluang B dikali peluang A dengan catatan yang pertamanya telah muncul. Jadi ini peluang B nya itu 6 per 10 dikali dengan 5 per 9. Ya, ini 6 pertama, bola biru ada 6 dari 10. Ya, setelah diambil satu bola biru, berkuranglah sisa 5 bola biru. Kemudian setelah berkurang satu, maka otomatis mengurangi semua, berarti tinggal 5 ditambah 4 per 9. Ya, ini kita kalikan, berarti 6 kali 5 itu adalah 30, 9 kali 10 adalah 90. Ya, dikecilkan jadi sepertiga. Ya, ini yang disebut dengan peluang kejadian bersyarat. Ya, bisa saja nanti soalnya muncul 3 bola diambil, kalau misalnya 3 semuanya biru, peluang terambilnya ketiganya biru, berarti 6 per 10 kali 5 per 9 kali 4 per 8. Ya, seperti itu maksudnya yang namanya peluang bersyarat. Ya, demikian materi ya kali ini dari saya. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ya, terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.